Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu menghitung pH basa lemah berdasarkan konsep kesetimbangan. Namun sebelum kita latihan menghitung, lebih baik kita pelajari terlebih dahulu apa itu basa. Ingat dulu, basa menurut Bronsted-Lowry merupakan penerima akseptor atau proton. Kemudian basa lemah di dalam air mengion sebagian, sama kayak asam lemah. Kalau asam lemah mengion sebagiannya jadi basa konjugasi plus H3O plus atau H plus. Tapi kalau di sini basa lemah, dia dalam air mengion sebagian menghasilkan asam konjugasi dan ion OH-. Ingat ya, di sini kalau basa lemah, contohnya senyawanya B aquos dilarutkan dalam air, ini panahnya reversibel ya, bakal kebentuk si basa lemahnya, dia berubah jadi asam konjugasinya. Ingat, asam konjugasi adalah donor proton BH+, kemudian di sini H2O-nya akan menjadi basa konjugasinya yaitu OH-. Jadi tandanya kalau basa lemah si B dilarutkan dalam air pasti ada asam konjugasi, kesetimbangan antara asam konjugasi plus OH-. Ingat di yang video sebelumnya, kalau asam lemah di sininya pasti basa konjugasi ya, amin plus H3O plus. Tapi kalau basa lemah B plus H2O, jadi asam konjugasinya BH plus OH-. Jadi kalau kalian mengerti konsepnya, kemudian kalian bisa menuliskan persamaan reaksi ionisasi basa lemahnya, maka kalian pasti bisa menurunkan rumus KB. Kalau untuk basa lemah, tetapan kesetimbangannya adalah KB. Kalau asam lemah berarti Ka. Karena kita sedang belajar menghitung pH basa lemah, maka yang akan kita gunakan adalah KB. Setelah tahu ini persamaan reaksinya, otomatis kalian bisa menurunkan nilai KB. Ingat, yang tidak boleh masuk ke dalam rumus kesetimbangan hanyalah H2O, karena fasanya adalah liquid. Berarti kanan dibagi kiri, kanannya ada siapa? BH plus aquos dikali OH- per sebelah kirinya yang boleh masuk hanya B aquos. Maka kita dapat rumus kesetimbangan untuk basa lemah. Jadi sama kayak Ka, kalau misalkan KB yang diketahui, maka kita bisa mencari OH-nya di sini. OH-nya nanti kita dapat POH. Kalau dapat POH otomatis bakal dapat pH, atau kebalikannya, semua sebelah kanan diketahui, yang ditanyakan adalah KB. Gimana soal nanti? Ini adalah tabel beberapa senyawa basa lemah dari dietilamina sampai anilin, kemudian ada struktur Lewesnya masing-masing, dan ini ada nilai KB-nya masing-masing. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Saya anggap paham. Kalau tidak paham silahkan tanyakan di grup WhatsApp atau di Edmodo, atau silahkan belajar mandiri sebelum kita mulai ke bagaimana cara menghitung pH larutan basa lemah dengan menggunakan konsep kesetimbangan. Oke, sekarang kita akan belajar atau akan latihan bagaimana menghitung pH basa lemah berdasarkan konsep kesetimbangan. Ini ada pertanyaannya, tentukan pH larutan amonia NH3 0,1 molar dengan KB 1,76 kali 10 pangkat 5. Kalau ada nilai KB tetapan basa lemah, otomatis NH3 di sini dia adalah basa lemah. Sekarang kita tulis dulu. Diketahui adalah NH3 0,1 molar dengan KB 1,76 kali 10 pangkat minus 5. Yang ditanya adalah pH larutan amonia. Dijawab seperti biasa, kita mulai dari tulis dulu reaksi ionisasinya dari larutan asam basa lemah. Kita punya dari larutan basa lemah, kita punya basa lemahnya adalah NH3 aquos ditambah H2O liquid. Ingat, pasangan asam basa konjugasi menurut Bronsted-Lowry, kalau ada basa di sini berarti di sini adalah asam konjugasinya berlebih, H-nya berarti NH4
plus, jangan lupa plusnya, aqueous plus. Kalau ini basa, otomatis ini asam, berarti di sini adalah basa konjugasi dari H2O. Basa konjugasi dari H2O adalah OH min, aqueous. Jadi ada pasangan asam basa konjugasi 1, ada pasangan asam basa konjugasi 2. Basa lemah. Basa lemah menghasilkan OH minus. Sekarang kita tulis seperti biasa MBS. Mula-mulanya diketahui di soal 0,1 molar. Anggap liternya sama dengan 1 ya. Volumenya sama dengan 1 liter, sehingga molar akan sama dengan mol. Kemudian di sini karena dia reaktan berkurang minus X, berarti setimbangnya 0,1 min X. H2O tidak masuk ke rumus kesetimbangan, berarti dia tidak punya nilai. Kemudian di sini produk 1, 1, 1 koefisiennya. Kalau di sini min X, di sini otomatis plus X. Berarti setimbangnya adalah X. Di sini pun sama, plus X. Berarti di sini adalah X. Masukin rumusnya. Basa lemah jangan lupa otomatis dia KB. Yang tidak masuk ke rumus ketetapan kesetimbangan adalah H2O. Karena dia fasanya liquid. Berarti kanan dibagi kiri. Berarti di sini adalah NH4 plus dikali apa? OH min per kirinya hanya ada NH3. Masukin semuanya, diketahui. Diketahuinya ini 1,76 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan X. Ingat, kalau KB otomatis yang dimasukin adalah yang molar setimbang. X dikali X per 0,1 min X. Sama kayak tadi ngacain asam lemah. Di sini pun ada syarat sama. Jika basa lemahnya awal konsentrasinya dibagi KB lebih besar dari 400, maka si X yang di bawah ini diabaikan. Kemudian jika konsentrasi basa lemah awalnya per KB kurang dari 400, maka si X yang di bawah ini tidak bisa diabaikan atau masuk ke dalam perhitungan. Jadi kita cek konsentrasi awalnya berapa? 0,1 ya. Per KB nya berapa? 1,76 kali 10 pangkat minus 5. Silakan pakai kalkulator, pasti jawabannya lebih dari 400. Kalau jawaban lebih dari 400, berarti ini harus diabaikan. Masuk kembali 1,76 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan X kuadrat ya. Per, karena tadi lebih dari 400 berarti diabaikan per 0,1. Berarti 1,76 kali 10 pangkat minus 6 kali silang ya, sama dengan X kuadrat. X adalah akar dari 1,76 kali 10 pangkat minus 6. Atau silakan kalkulator, jawabannya 1,33 kali 10 pangkat minus 3. X ini konsentrasi siapa aja setimbangnya? NH4 plus kan ya. Punya siapa lagi? Akan sama lagi dengan OH, sama ya, maaf, sama dengan OH minus. Kita punya konsentrasi OH minus adalah sebesar ini kan ya, 1,33 kali 10 pangkat minus 3. Berarti bisa dapat pH? Bisa. Gimana? Min log OH min, atau min log 1,33 kali 10 pangkat minus 3, atau tarik 3 min log 1,33, atau kalkulatornya adalah 2,88. Sudah selesai? Belum, karena yang ditanya adalah pH. Jadi si pOH ini gimana? Dia diubah jadi pH. Ingat, pKw sama dengan pH plus pOH. 17 kan ya? Maaf, 14 sama dengan pH yang ditanyakan
plus 2,88. Berarti pH gimana? 14 dikurangi 2,88 atau 11,12. Ini adalah pH dari larutan amonia. pH larutan amonia 0,1 molar dengan Kb sekian. pH-nya didapat berdasarkan konsep kesetimbangan adalah 11,12. Ingat, sampai sini saja dapat nilai ini belum selesai karena yang diminta adalah pH. Mengerti? Silahkan dipelajari lagi masing-masing cara mandiri. Melihat latihan tadi, video latihan bagaimana cara menghitung pH larutan basa lemah dengan konsep kesetimbangan, kalian sudah bisa ya. Ini ada di modulnya. Tadi sama larutan amonia NH3 0,1 molar, Kb nya 1,76 K/5. Hal yang pertama kalian lakukan adalah buat reaksi ionisasi. Setelah buat reaksi ionisasinya, kalian buat MBS nya berdasarkan dari yang diketahui. Setelah itu kalian turunkan rumus kesetimbangan basa lemahnya, dapat keseimbangannya. Ingat, jangan lupa syaratnya. Jika syaratnya terpenuhi, silahkan langsung menghitung saja. Ingat, yang kalian dapat adalah nilai nilai pOH, sedangkan ditanya adalah nilai pH. Di layar tertera soal latihan 2. Masih sama dengan yang sebelumnya, dengan soal latihan 1, silakan kalian kerjakan secara mandiri saja tanpa harus dikumpulkan. Sekian, saya harap kalian mengerti semua bagaimana cara menghitung pH basa lemah dengan konsep kesetimbangan. Jadi sejauh ini kita telah belajar 2 ya, cara menghitung pH asam lemah dan cara menghitung pH basa lemah dengan konsep kesetimbangan. Baik, sekarang kita masuk ke subbab yang berikutnya. Untuk masalah yang hubungan antara Ka dan Kb, saya anggap sudah bisa ya, karena ini kan sudah saya terangkan dulu di pertemuan sebelumnya bahwa kalau suatu reaksi yang terdiri dari 2 tahapan, kebetulan tahapan pertamanya adalah tahapan ionisasi asam lemah, kemudian tahapan keduanya adalah tahapan ionisasi basa lemah. Jadi tetapan kesetimbangan totalnya adalah hasil kali dari tetapan kesetimbangan yang pertama dikali tetapan kesetimbangan yang kedua. Ini silakan baca sendiri secara mandiri di modulnya karena saya sudah pernah terangkan di pertemuan sebelumnya. Baik, kita langsung masuk saja ke derajat pengionan. Jadi asam lemah itu atau basa lemah itu memiliki derajat pengionan karena hanya sebagian saja yang bisa berubah menjadi asam konjugasinya atau basa konjugasinya plus OH minus atau plus H3O plus. Jadi angkanya pun ini derajat pengionan itu pasti lebih besar daripada 0 tetapi kurang dari 1. Ini ada soal latihannya, kita langsung saja berlatih. Jika 0,1 molar asam asetat, Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5, memiliki pH sebesar 3, berapakah nilai derajat pengionan untuk asam asetat tersebut? Diketahui dulu, kita tulis asam asetat ya, HC2H3O2, katanya 0,1 molar, Ka-nya adalah 10 pangkat minus 5. Pada saat Ka-nya 10 pangkat minus 5, pH-nya adalah 3. Berarti kalau kita buat H3O plusnya adalah 10 pangkat minus 3 ya. Yang ditanya adalah nilai derajat ionisasi dari HC2H3O2 atau derajat ionisasi dari asam asetat. Dijawab seperti biasa, kita mulai dari reaksi pengionan dulu. Asam lemah HC2H3O2 aqueous plus H2O liquid. Asam lemah irreversible, jadi apa? Ada yang masih ingat? C2H3O2 minus aqueous ya, plus H3O plus aqueous. Seperti biasa, mula-mula reaksi setimbang. Mula-mulanya berapa katanya? 0,1 molar. Terus di sini
pada saat Ka-nya 10 pangkat minus 5, pH-nya adalah 3 atau H3O plusnya ada 10 pangkat minus 3, berarti di sini nilainya ditimbang itu adalah 10 pangkat minus 3. Berarti di sini plus 10 pangkat minus 3. Paham? Berarti di sini sama koefisiennya 1 plus 10 pangkat minus 3, di sini pun sama 10 pangkat minus 3. Di sini karena dia adalah reaktan, maka bukan plus melainkan minus 10 pangkat minus 3 ya. Karena dia kan berkurang ya. Berarti di sini tinggal 0,1 min 10 pangkat minus 3 atau 0,099 ya. Sedangkan H2O kita tidak masukkan karena dia tidak masuk ke dalam rumus kesetimbangan. Langsung saja selesai dapat. Sampai sini paham ya? Kita nari derajat pengionan. Derajat pengionan itu ada yang ingat? Jumlah apa? Jumlah bereaksi dibagi jumlah mula. Punya siapa? Punya asam asetat. Karena yang ditanya adalah derajat pengionan asam asetat. Yang bereaksi asam asetat berapa? Ini 10 pangkat minus 3. Awas jangan di bawah minusnya, karena ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya berkurang ya. Per mula-mulanya berapa? 10 pangkat minus 1. Berarti berapa? 10 pangkat minus 2, atau kalau kita buat persen adalah 1%. Jadi derajat pengionan asam asetat adalah sebesar 1%. Bisa semua? Ya, sekian.